Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya dari Yogi Saputra dari kelas 10 TKR 2 ingin berpresentasi sedikit tentang keutamaan ibadah sholat. Banyak kita temukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tentang keutamaan ibadah sholat. Akan tetapi sungguh mengherankan ketika kita jumpai kaum muslimin yang tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu tentang keutamaan dan kedudukan ibadah sholat sehingga melalaikannya. Bagi sebagian kaum muslimin, sholat adalah ibadah yang paling tidak menarik, merepotkan, dan melelahkan. Jadilah mereka tidak mendirikan sholat, tidak menyisihkan waktunya untuk mendirikan sholat, bahkan terkadang mengajak saudaranya yang perhatian dengan sholat atau menjadikan sholat sebagai bahan candaan dan gurauan. Sholat merupakan penyejuk hati, penghibur, dan penenang jiwa. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya nasa'un wa tayyib, wa ju'ila qurratu 'aini fis salat." Yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3391 dan Ahmad 328 sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kum ya Bilal fa'arih man Nabi salat." Wahai Bilal, berdirilah, nyamankan kami dengan mendirikan salat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4985 sahih. Salat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati pun menjadi tenang. Salat adalah interaksi antara seorang hambanya dengan Robnya. Seorang hamba berdiri di hadapan Robnya dengan ketundukan perendahan diri, bertasbih dengan memujinya, membaca firman Robnya, mengunggung Allah baik dengan perkataan dan perbuatan, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang layak ditunjukkan untuk dirinya. Dia meminta kepada Allah Ta'ala berupa kebutuhan dunia dan akhirat. Yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagai firman Allah Ta'ala, "Inna sholata tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, sesungguhnya Allah itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Kemampuan sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu sangat tergantung kepada kualitas ibadah sholat yang dilakukan. Minimal ketika sedang sholat itu terdiri seseorang berhenti dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika sedang sholat, seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada yang selesai sholat kemudian mencuri sendal di masjid, misalnya karena memang kualitas sholatnya yang buruk sehingga tidak lama selesai sholat ia kembali lagi melakukan kemungkaran. Kualitas sholat yang bagus antara lain ditandai dengan hati yang kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala, menghadirkan hatinya kepada Allah Ta'ala, dan kekuatan keimanannya di dalam hati. Jika seorang hamba terus-menerus dan kondisi seperti itu, maka ketika dia memiliki keinginan melakukan kemungkaran, dia pun ingat dengan kondisi dirinya ketika menghadap Allah Ta'ala dalam sholatnya, sehingga pada akhirnya dia pun tercegah dari perbuatan kemungkaran tersebut. Keutamaan yang ketiga, sholat sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'innu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiyyaratu illa 'ala hasin." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Selanjutnya, keutamanya adalah pahala dan kebaikan yang besar telah disiapkan untuk hambanya yang mendirikan salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatin katabahunnallaha alal ibad, faman za'a bihinna lama yudayya' minhunna say'an tihfafan birhaqqihin, kana lahu innallahi ahadun anna yudhilahu jannat,
ومن لا يأتنا بهن فليس له إلا الله أندو إن شاء أجبه وإن شاءنا أجهل له jannat, yang artinya 5 salat yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada hambanya. Siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyanyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan siapa saja yang tidak mendirikan, dia tidak akan memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1420, An-Nasai nomor 426, dan Ibnu Majah nomor 1401 sahih. Dan itulah presentasi saya yang sedikit. Mohon maaf ada kekurangan karena saya masih belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.